Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kalimat pasif simple present. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Itu yang seperti apa? Kita lihat contohnya. Kalimat pasif itu asal mulanya berasal dari kalimat aktif. Nah, apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah Andi memakan sepotong kue. Di sini Andi sebagai subjek, dia melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Memakan sepotong kue. Jadi untuk kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Di sini contohnya Andi memakan adalah suatu aktivitas pekerjaan. Nah, dari kalimat aktif ini dia bisa diubah menjadi kalimat bentuk pasif. Ya, kalimat bentuk pasif adalah yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi kalimat Andi memakan sepotong kue, dia ketika pasif berubah menjadi sepotong kue dimakan oleh Andi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Andi yang pertama dia sebagai subjek terletak di depan melakukan pekerjaan, sedangkan untuk kalimat pasif Andi bukan lagi sebagai subjek tapi terletak di paling belakang. Kemudian perubahan yang kedua, ketika kalimat aktif kata kerjanya adalah memakan. Ya, kalimat aktif itu memakan, meminum, menangis. Nah, biasanya berawalan dengan itu adalah kalimat aktif, ya. Kata kerja yang berawalan dengan itu adalah kalimat aktif. Nah, ketika kalimat aktif, ya, kata kerja aktif tadi dia dalam bentuk pasif, dia berubah menjadi dimakan. Yang pertama dia diawali dengan tapi ketika dia pasif menjadi dimakan. Memakan menjadi dimakan, meminum menjadi diminum, kemudian menangis menjadi ditangisi. Nah, kemudian ada kata oleh. Ini adalah kalimat pasif simple present, contohnya ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita belajar tentang ciri-ciri kalimat pasif. Kalimat pasif itu ciri-cirinya apa? Nah, yang pertama, subjeknya sebagai penderita. Kalau di kalimat aktif, subjek terletak di depan, kalau ini enggak, di belakang. Ya, subjeknya sebagai penderita atau dikenai pekerjaan. Kalau kalimat aktif, subjeknya adalah melakukan pekerjaan. Tapi kalau di kalimat pasif, dia dikenai pekerjaan. Ciri yang kedua, kata kerjanya berawalan dengan di. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya diawali dengan di. Tadi ada kan dimakan, kemudian diminum, dibaca, ditulis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kata kerjanya berawalan dengan di, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kata kerja yang berawalan dengan di tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah kata kerja bentuk ketiga, verb 3, atau disebut juga dengan past participle. Ya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, ini yang menandakan dia adalah kalimat bentuknya pasif. Past participle yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan di. Nah, kemudian yang keempat, kalimat pasif itu tandanya adalah ada kata by setelah verb 3, setelah kata kerja bentuk ketiga. Apa arti kata by ini? By artinya adalah oleh. Nah, jadi nanti dalam kalimat pasif ada kata by yang artinya adalah oleh. Oleh nanti adalah yang tadi subjek dikenai pekerjaan tadi. Ke slide berikutnya, structure dari simple present tense untuk kalimat pasif. Nah, pertama kita lihat aktifnya dari simple present. Ketika kalimat aktif simple present, dia komposisinya adalah subjek, kemudian verb 1, kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan objek. Itu kalau dia adalah simple present dalam bentuk aktif. Ya. Nanti kata kerjanya bisa juga
diikuti dengan S itu tergantung pada subjeknya. Ketika kalimat simple present aktifnya subjek, kata kerja pertama dan objek, untuk pasifnya dia berubah. Nah, posisinya ya objek ya, jadi kemudian diikuti dengan to be, kata kerja bentuk ketiga, ada kata by dan diikuti dengan subjek. Nah, aktif subjeknya di depan, nanti dalam pasif posisinya berubah menjadi ke belakang. Nah, kemudian objeknya kalau dalam kalimat aktif dia terletak paling belakang, di sini dia berubah posisi ke depan awal kalimat. Kemudian di sini ada to be. To be-nya simple present itu apa aja? To be simple present adalah is, am, kemudian are. Nah, setelah to be ada kata kerja bentuk ketiga diikuti dengan by. Ini adalah komposisi dari simple present tense, aktif dan pasif. Ingat, pasif di sini ada kata kerja bentuk ketiga, ada kata by. Ya. Setelah to be, kata kerja bentuk ketiga dan diikuti dengan by. Itu kalimat pasif simple present tense. Nah, ini contoh kalimatnya. Simple present tense. Ketika ada kalimat aktif, Andy eats a cake. Ya. Andy eats a cake. Andy memakan sepotong kue. Ini kalimat bentuknya aktif. Kemudian ketika dia berubah menjadi pasif, ingat ini, a cake is eaten by Andy. Yang tadinya aktifnya a cake itu paling belakang, ketika dia menjadi pasif, a cake-nya menjadi di depan. Kemudian to be-nya adalah is, kata kerjanya adalah eaten dan by Andy. Ya, posisinya Andy, juga Andy. Kemudian eaten itu dia adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, perubahannya Andy yang tadinya terletak subjek di depan kalimat sekarang menjadi di paling belakang. A cake posisinya berubah menjadi di depan. Jangan lupa ada to be-nya. Itu kalimat pasif. Contoh berikutnya. Kalimat aktifnya adalah they write some books. Ya, they write some books. Lihat perubahannya. Some books are written by them. Lihat ya. Ini some books tadi objek, dia berubah menjadi posisinya di depan, ada to be, written itu kata kerja bentuk ketiga dari kata write, ada kata by them. Mereka menulis beberapa buku. Berubah menjadi beberapa buku ditulis oleh mereka. Are written itu artinya adalah di. Kita lihat perbedaannya. Kenapa yang atas is pasifnya, sedangkan yang kedua kok are? To be-nya kenapa itu? Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah a cake, itu posisinya sebagai subjeknya a cake. Dia diikuti to be-nya adalah is. Sedangkan yang kedua some books itu dia plural, makanya diikuti dengan are. Nah, tuh. Ya, to be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, eaten dari kata eat. Yang kedua juga are, to be diikuti dengan written dari kata write. Nah, sekarang biar lebih jelas ada latihan, nanti ada kalimat aktif. Coba kita buat kalimat pasifnya seperti apa. Yang pertama kalimat aktif. My father drives a car. Ini kalimat aktif. Ya. Ayah saya mengendarai sebuah mobil. Bagaimana kalimat pasifnya? A car is driven. Nah, to be-nya is driven. Kemudian by my father. Yang tadi adalah ayah saya mengendarai sebuah mobil, berubah menjadi sebuah mobil dikendarai oleh ayah saya. Pasif. Contoh yang kedua. I stop a bus. Saya menghentikan sebuah bis. Ini kalimat aktif. Pasifnya bagaimana? Pasifnya adalah a bus is stopped by me. Sebuah bis dihentikan oleh saya.
is stopped, dari kata stop. Ini kata kerja bentuk ketiga, stopped, dari kata stop tadi. Yang ketiga, we buy 3 books. Kami membeli 3 buah buku. 3 books-nya untuk pasif, dia menjadi di depan. 3 books are bought by us. 3 buah buku dibeli. By menjadi bought untuk kata kerja bentuk ketiga, by us, oleh kami. Ini kalimat pasif ya. Jadi ya, demikian pembahasan kita tadi. Ingat, untuk kalimat pasif diawali dengan to be dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Itu yang namanya bentuk pasif. Demikian tadi pembahasan dari kami tentang kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Selalu rajin belajar dan berdoa demi kesuksesan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.